Dr. Sofia Almeida, seorang dokter dan peneliti medis asal Portugal, datang ke Indonesia untuk melakukan riset mengenai pengobatan tradisional dan pola hidup masyarakat pedesaan. Saat ia tiba di Jombang, Jawa Timur, Sofia terpesona oleh kehangatan, masyarakat, nilai-nilai spiritual, dan ketenangan alam yang sangat kontras dengan kehidupannya di Eropa. Tak disangka, hatinya tergerak pada seorang pemuda santri bernama Fadil, sosok bijak dan sederhana yang juga cucu dari seorang ulama besar. Cinta mereka tumbuh dalam diam dan ketulusan, hingga akhirnya Sofia memutuskan untuk menetap lebih lama. Namun saat mereka merencanakan masa depan bersama, keluarga Fadil mengajukan syarat berat. Sofia harus menjalani serangkaian ujian adat dan spiritual sebagai bentuk penerimaan budaya dan keyakinan. Dalam prosesnya, Sofia menemukan bahwa leluhurnya pernah terlibat dalam masa kolonial yang menyimpan luka bagi keluarga Fadil. Kini, cinta mereka harus bertahan melewati tradisi, rahasia masa lalu, dan konflik batin yang menguji keyakinan mereka. Matahari pagi di Bandara Juanda terasa lebih hangat dari yang dibayangkan Dr. Sofia Almeida. Ia menurunkan kacamata hitamnya dan menarik napas dalam-dalam, mencicipi aroma tropis yang samar-samar membawa jejak garam, tanah basah, dan sedikit bau rokok dari warung kopi terdekat. Dengan koper besar berwarna biru tua dan ransel di punggung, Sofia berjalan menuju pintu keluar bandara, sedikit canggung saat seorang pria sopir memegang papan, bertuliskan namanya dengan salah eja, Dr. Sofia Almeida. Sofia tertawa kecil. "It's me," katanya sambil menunjuk namanya, lalu dada sendiri. "Ah, ya, Dr. Sofia, welcome to Surabaya," ujar pria itu, sumringah. "Saya Bambang, sopir dari universitas. Kita langsung ke Jombang ya." "Jombang?" Sofia mengulang, dengan logat Portugalnya yang kental. Kata itu terdengar seperti Jombang, seolah kata itu punya aksen sendiri. Perjalanan dari Surabaya ke Jombang menghabiskan hampir 3 jam. Mobil melaju melewati jalanan tol, kemudian memasuki wilayah pedesaan yang dipenuhi hamparan sawah hijau sejauh mata memandang. Sesekali Sofia membuka jendela mobil, mengizinkan angin desa menyapu wajahnya. Ini jauh dari Lisbon, jauh dari klinik-klinik steril dan seminar medis. Dan entah mengapa, lebih hidup. "Ini pertama kali ke Indonesia, dokter?" tanya Bambang, memecah keheningan. "Ya, pertama kali. Tapi saya sudah lama ingin datang ke sini." "Untuk riset?" jawab Sofia sambil menoleh. "Riset? Apa kalau boleh tahu?" "Pengobatan tradisional. Herbal medicine. Saya dengar Jombang punya banyak cerita tentang itu." Bambang tertawa. "Banyak sekali, Bu Dokter. Di sini semua penyakit dikasih jahe dulu, baru paracetamol." Sofia ikut tertawa. Ia merasa percakapan ini sederhana, tapi jujur. Seperti udara di desa yang mulai mereka masuki. Tanpa basa-basi, tapi menenangkan. Setibanya di penginapan, Sofia disambut oleh Ibu Rini, pemilik rumah yang akan menjadi tempat tinggal sementaranya selama 3 bulan ke depan. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan teras luas yang dipenuhi pot tanaman obat, sirih, kumis kucing, temulawak. Aroma wangi dari dapur menyambutnya lebih dulu daripada sapaan. "Ibu Sofia ya? Waduh, cantik banget kayak artis Korea," ujar Ibu Rini sambil tertawa renyah. Sofia tersenyum malu. "Saya dari Portugal, Bu." "Portugal? Wah, jauh ya. Tapi wajahnya itu, adem lihatnya." Malam pertama di Jombang terasa asing. Suara jangkrik bersahutan dengan suara azan dari kejauhan. Di luar jendela, Sofia melihat langit malam yang lebih gelap dari biasanya, tapi dihiasi bintang yang lebih banyak dari yang bisa ia lihat di kota. Ia duduk di meja kecil, membuka laptop, dan menuliskan catatan pertamanya. Catatan hari pertama, Jombang, Indonesia. Ini bukan Lisbon, tapi sesuatu di tempat ini membuatku ingin tinggal lebih lama. Masyarakatnya hangat. Bahasa mereka terdengar seperti nyanyian cepat yang aku belum pahami, tapi aku suka. Besok aku akan mulai mengunjungi klinik tradisional. Aku juga dengar ada pesantren besar di dekat sini. Oh, dan pasar. Aku harus mencoba pasar tradisional yang Ibu Rini ceritakan. PS.
harus belajar bahasa Indonesia. Cepat. Keesokan paginya Sofia pergi ke pasar tradisional dengan ditemani oleh Ibu Rini. Di sanalah ia pertama kali melihat Fadil. Bukan dalam suasana dramatis, tidak seperti film romantis yang penuh angin dan musik latar. Justru sebaliknya, Sofia hampir tersandung keranjang bambu yang dijatuhkan seorang ibu tua. Ketika ia mencoba membantu, seorang pemuda bersarung dan berkemeja koko dengan peci hitam membantu lebih dulu. Wajahnya tenang, bersih, dan ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Sofia seketika terdiam. "Maaf ibu, ini punya panjenengan?" tanya Fadil kepada ibu tua itu. Sofia hanya menatap, tidak mengerti. Fadil menoleh ke arah Sofia, lalu mengangguk sopan. "Maaf, ibu, ini tidak sengaja. Tapi tidak apa-apa, sudah saya bantu." Sofia mengangguk. "Terima kasih. Kamu bisa bahasa Inggris?" "Sedikit," jawab Fadil. "Nama saya Fadil." "Sofia," katanya sambil menjabat tangan Fadil. Agak kaku tapi tulus. Ibu Rini yang melihat dari kejauhan langsung mendekat dengan senyum penuh arti. "Wah, sudah kenalan ya? Itu Fadil, santri dari pesantren besar di sini. Pintar, sopan, belum nikah." Sofia hanya tertawa. Ia belum tahu bahwa pertemuan sederhana ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Bahwa di balik wajah tenang Fadil, ada sejarah panjang yang tak hanya menyentuh tanah tempatnya berpijak, tapi juga mengakar pada darah dan masa lalunya sendiri. Untuk saat ini, Sofia hanya tahu satu hal. Ia tidak sendirian di tanah asing ini. Hari-hari pertama Sofia di Jombang cepat berlalu seperti angin sore yang membawa bau tanah basah. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan azan subuh membangunkannya. Kalau di Portugal dia terbiasa dengan suara dering jam digital, di sini dia harus menyesuaikan diri dengan irama yang lebih alami. Dan ternyata, itu tidak buruk sama sekali. Sejak pertemuan pertamanya dengan Fadil di pasar, Sofia mulai sering bertemu pemuda itu. Entah kebetulan, atau memang takdir pelan-pelan bermain perannya. Kadang Fadil datang membantu menerjemahkan saat Sofia berbincang dengan warga, atau sekadar mengantar Sofia ke rumah-rumah tabib lokal yang menjadi sumber risetnya. Fadil tidak banyak bicara, tapi kata-katanya selalu terasa tepat, tidak berlebihan, dan anehnya menghangatkan. "Ini namanya daun sambiloto," kata seorang tabib tua bernama Nyai Warti, sambil menunjukkan tanaman yang tumbuh di belakang rumahnya. "Daunnya kecil dan kelihatan pahit hanya dari bentuknya. Bisa untuk apa?" tanya Sofia sambil mencatat. "Buat turunkan panas, bersihkan darah. Tapi pahitnya minta ampun," jawab Nyai Warti sambil terkekeh. "Kalau kamu bisa minum ini tiap hari, berarti hatimu juga kuat." Sofia tertawa. "Saya coba, Bu." Sambil menyeruput teh jahe buatan Nyai Warti, Sofia memperhatikan suasana rumah yang sederhana tapi penuh kehidupan. Dindingnya dari kayu tua, dipenuhi foto hitam putih dan ayat-ayat Al-Quran yang dibingkai rapi. Di salah satu sudut, Fadil duduk bersila, sambil membaca buku kuno berbahasa Arab. "Dia cucu dari Kiai Hashim," bisik Nyai Warti tiba-tiba. Mata tuanya melirik Fadil sebentar. "Ulama besar di pesantren Nurul Huda. Fadil itu anak baik, tapi hatinya kayak sumur dalam. Diam, tapi dalam." Sofia hanya tersenyum, pura-pura tidak mengerti arah pembicaraan itu. Namun diam-diam, hatinya mengiyakan. Ada sesuatu pada Fadil yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis, yang selama ini ia percaya. Dan itu membuat Sofia takut dan tertarik pada saat yang bersamaan. Suatu sore, saat hujan turun tipis dan angin membawa wangi daun basah, Fadil dan Sofia berjalan kaki pulang dari rumah Nyai Warti. "Kamu suka tinggal di sini?" tanya Fadil sambil menatap jalanan tanah yang basah oleh gerimis. "Suka, tapi kadang juga rindu rumah," jawab Sofia pelan. "Tapi di sini semuanya terasa damai, orang-orangnya tulus." Fadil mengangguk. "Jombang memang begitu. Kecil, tapi punya hati yang besar." Sofia menatap pemuda itu sejenak. "Kamu selalu bicara seperti puisi." Fadil tersenyum kecil. "Mungkin karena aku tumbuh di pesantren.
Di sana kata-kata punya nilai. Diam. Hening menyelinap di antara suara rintik hujan. Sofia ingin bicara sesuatu tapi tidak tahu apa. Jadi ia memilih diam, menikmati saat itu. Mereka berdua berjalan di jalan kecil yang sepi, dibalut hujan dan sunyi yang justru membuatnya merasa ditemani. Beberapa hari kemudian, Sofia memutuskan untuk mengunjungi pesantren tempat Fadil belajar dan mengajar. Pesantren Nurul Huda berdiri kokoh di tengah-tengah sawah. Bangunannya sederhana namun penuh semangat. Anak-anak kecil dengan peci putih berlarian di halaman, sementara santri-santri remaja duduk melingkar membaca kitab. Fadil menyambutnya dengan senyum tenang. "Kamu yakin mau masuk ke sini?" Sofia mengangguk. "Aku di sini untuk belajar, bukan cuma soal herbal, tapi juga tentang hidup orang-orang di sini." Fadil tersenyum lagi. "Kalau begitu, mari kita mulai." Hari itu, Sofia melihat dunia yang selama ini hanya ia baca di artikel dan laporan antropologi. Dunia di mana ilmu dan iman berjalan beriringan, di mana air wudhu dibagikan lebih dulu sebelum makan, dan setiap kegiatan dibuka dengan doa. Sofia merasa asing, tapi juga, entah kenapa, diterima. Malam itu, Sofia duduk di teras rumah Ibu Rini, menatap langit yang mulai ditaburi bintang. "Bu Rini," tanyanya tiba-tiba. "Fadil, itu seperti apa orangnya?" Ibu Rini yang sedang mengupas jagung hanya tersenyum penuh arti. "Fadil itu seperti kopi Jawa. Hitam, pahit kalau tidak biasa, tapi bikin nagih kalau sudah kenal. Dia anak baik, tapi nggak gampang buka hati." Sofia menggigit bibir bawahnya, menahan senyum. "Saya tidak tanya tentang hatinya, Bu." "Lah, kalau bukan soal hati, kenapa mukanya jadi merah?" Sofia tertawa malu dan menutupi wajahnya dengan tangan. Malam itu, ia tidur dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tak tahu apakah ini sekadar kagum atau sesuatu yang lebih dalam. Tapi yang jelas, setiap langkahnya di tanah Jombang mulai mengubah arah hatinya, dan ia tidak bisa atau tidak mau menghindar. Minggu pagi datang dengan suara ayam bersautan dan aroma tempe goreng dari dapur Ibu Rini. Di sudut teras, Dr. Sofia duduk di meja kayu kecil, ditemani secangkir teh hangat dan laptop yang sudah mulai berdebu karena lebih sering disimpan daripada dipakai. Hari itu, Sofia memutuskan menulis surat elektronik untuk ibunya di Portugal. Bukan sekadar update formal soal riset, tapi sesuatu yang lebih personal. Ada terlalu banyak yang ingin ia ceritakan. Tentang Jombang, tentang orang-orangnya, tentang rasa yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia membuka email, mengetik dengan pelan, untuk Ibu, dari Jombang, Jawa Timur. "Ibu, mungkin ini surat terpanjang yang pernah kutulis, tapi tidak cukup panjang untuk menggambarkan semuanya. Jombang adalah desa kecil di Indonesia yang tidak akan Ibu temukan di brosur wisata. Tapi tempat ini luar biasa. Rasanya seperti kembali ke masa di mana waktu berjalan lambat, di mana orang-orang saling menyapa bahkan sebelum tahu nama. Aku tinggal di rumah seorang wanita luar biasa, namanya Ibu Rini. Ia menganggapku seperti anak sendiri. Makanan di sini unik, pedas, tapi hangat. Seperti cara mereka memperlakukan tamu. Aku mulai menyukai teh jahe, meskipun masih belum bisa berdamai dengan sambal. Aku juga mulai belajar banyak tentang pengobatan tradisional dari para tabib desa. Mereka menggunakan tanaman yang bahkan belum pernah kusebutkan dalam jurnal medis manapun. Tapi mereka percaya, seperti halnya mereka percaya pada doa, bahwa penyembuhan datang bukan hanya dari tubuh, tapi juga dari hati. Dan, Ibu, aku bertemu seseorang. Namanya Fadil. Dia bukan dokter, bukan ilmuwan. Tapi kata-katanya, tindakannya, mengajarkanku banyak hal tentang hidup. Ia santri di sebuah pesantren besar. Dia tenang, cerdas, dan sangat menghormati tradisi. Dia memperlakukan orang seperti sedang berdoa, penuh hormat, tidak terburu-buru. Aku tidak tahu apakah ini cinta, Ibu. Tapi jika ya, ini cinta yang datang perlahan, tanpa janji manis, tanpa pelukan, hanya dengan tatapan yang membuatku merasa cukup, meski tanpa kata.
Aku tahu ini akan terdengar gila, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai. Peluk aku lewat doa ya Ibu. Doa-doa Ibu selalu jadi tempatku kembali. Putrimu, Sofia, membaca ulang surat itu, menahan napas sebentar sebelum menekan tombol kirim. Setelah itu, ia hanya duduk diam, menatap sawah di kejauhan yang bergoyang pelan ditiup angin. Beberapa hari kemudian, Sofia kembali berkunjung ke pesantren. Kali ini untuk melakukan wawancara dengan salah satu ustadz senior mengenai penggunaan tanaman herbal dalam pengobatan tradisional pesantren. Fadil menemaninya seperti biasa. Kamu selalu punya pertanyaan yang berbeda, ujar Ustadz Jamil, salah satu pengajar, sambil tertawa. Santri di sini cuma tanya, Ustadz, boleh nggak pakai daun ini buat luka? Tapi kamu tanya, apakah ada filosofi di balik penggunaan daun ini? Sofia tertawa. Karena saya bukan hanya mencari jawaban medis, saya ingin tahu hubungan manusia dengan alam, dengan keyakinannya. Fadil menatapnya diam-diam. Dalam hati, ia kagum pada Sofia. Perempuan asing yang datang jauh-jauh dari benua lain, tapi mau mendengarkan cerita dari nenek-nenek desa, belajar dari kitab tua, yang bahkan beberapa santri malas membacanya. Namun, kekaguman itu datang dengan kekhawatiran. Dunia mereka terlalu berbeda. Dan Fadil tahu, cinta bukan hanya tentang dua hati, tapi juga dua dunia yang harus rela bertemu di satu titik. Malam harinya, saat Sofia pulang ke rumah Ibu Rini, ia mendapati selembar surat dari Portugal di kotak masuk emailnya. Ibunya membalas, Sofia sayang, Ibu membaca suratmu sambil menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Akhirnya kamu menemukan tempat di mana hatimu tenang. Dan seseorang yang membuatmu merasa cukup. Kalau dia membuatmu merasa seperti itu, mungkin dia memang pantas. Tapi satu hal yang Ibu minta, tetap jadi dirimu sendiri. Jangan kehilangan siapa kamu, hanya untuk bisa diterima. Dan kalau kamu yakin, Ibu akan selalu mendukungmu. Peluk dan cinta dari jauh, Mai, Ibu Sofia tersenyum. Air mata menetes pelan di pipinya. Malam itu ia tidur dengan hati yang ringan. Seakan mendapat restu, meski jalan yang akan ia tempuh masih penuh tanda tanya. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi sendirian dalam perasaannya. Hari itu langit Jombang terlihat cerah. Secerah hati Sofia yang sedang memilih kebaya di toko kecil dekat alun-alun kota. Ia akan menghadiri perayaan Maulid Nabi di pesantren Nurul Huda. Meski belum benar-benar mengerti keseluruhan maknanya, ia tahu betapa pentingnya acara itu bagi Fadil dan komunitasnya. Kamu yakin mau pakai ini? Tanya Ibu Rini sambil menahan tawa, melihat Sofia berdiri kikuk mengenakan kebaya warna hijau muda dengan selendang tipis di bahunya. Yakin. Katanya sopan ya, Bu. Sopan sih sopan, tapi nanti kamu dikira santri baru. Sofia tertawa. Tidak, apa-apa. Saya ingin hormati acaranya. Lagi pula, saya penasaran seperti apa suasana maulid itu. Perayaan Maulid Nabi di pesantren ternyata jauh lebih meriah dari yang Sofia bayangkan. Suara syalawat menggema dari pengeras suara, anak-anak kecil membawa bunga, ibu-ibu sibuk menyiapkan tumpeng dan aneka jajanan pasar. Di antara keramaian itu, Sofia berdiri gugup di pinggir halaman, menunggu Fadil yang belum juga muncul. Beberapa santri dan warga melihatnya dengan tatapan penasaran. Seorang bunyai sempat mendekat dan menyapa dengan ramah, namun Sofia bisa merasakan getaran halus dari cara mereka memandangnya, antara hormat dan curiga. Maaf terlambat, suara Fadil menyapa dari belakang. Sofia menoleh dan langsung merasa lega. Fadil mengenakan baju koko putih dan sarung. Peci hitamnya tampak kontras dengan kulitnya yang bersih. Ia berjalan pelan, seperti biasa, dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Kamu cantik hari ini, katanya singkat. Sofia mengangkat alis. Wow, santri juga bisa menggombal ya? Fadil tertawa kecil. Bukan gombal, hanya berkata jujur. Mereka duduk bersebelahan di bagian belakang jamaah,
mendengarkan ceramah dan lantunan salawat. Sofia tidak memahami semuanya, tapi ia bisa merasakan getaran yang tulus dari setiap bait yang dibacakan. Orang-orang di sekitarnya tampak larut dalam suasana khusyuk. Saat acara selesai dan jamaah mulai bubar, seseorang memanggil Fadil. "Fadil, kesini sebentar." Itu suara seorang pria paruh-baya bersorban putih. Tatapannya tegas namun bijak. "Itu pamanku," bisik Fadil. "Sebentar ya." Sofia mengangguk dan menunggu di dekat pohon mangga tua di halaman pesantren. Ia melihat beberapa orang meliriknya dari kejauhan. Beberapa tersenyum, beberapa hanya diam. Rasa canggung mulai merayap, tapi ia berusaha tetap tersenyum. Tak lama, Fadil kembali dengan raut wajah sedikit berubah. Lebih serius. "Mereka tanya siapa kamu?" katanya pelan. Sofia menunduk. "Aku tahu. Aku menonjol di sini." "Tidak, bukan itu. Mereka penasaran karena aku jarang mengajak perempuan datang ke pesantren, apalagi orang asing." Sofia terdiam. Hatinya mencelos sejenak. "Dan kamu bilang apa?" tanyanya hati-hati. "Aku bilang kamu teman, mitra riset, yang sedang belajar tentang pengobatan dan budaya kami." Sofia mengangguk pelan. Entah kenapa, jawaban itu membuat dadanya sedikit sesak. "Benar, kan?" tambah Fadil cepat. "Karena aku belum tahu bagaimana menjelaskan semuanya tentang kita." Sofia tersenyum tipis. "Aku mengerti. Ini bukan tempat yang mudah untuk menjelaskan sesuatu yang rumit." Mereka berjalan pulang berdua, kali ini tidak banyak bicara. Hanya suara langkah kaki mereka di jalanan tanah yang basah oleh embun sore. Beberapa hari kemudian Sofia memutuskan berbicara terus terang dengan Fadil di teras rumah Ibu Rini. "Aku tidak ingin jadi rahasia, Fadil," katanya pelan. "Kalau memang kamu merasa sesuatu, katakan. Tapi kalau tidak, aku tidak mau menggantungkan harapan." Fadil menatapnya, lama, dalam, lalu menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Aku merasa. Sangat. Tapi aku juga takut. Dunia kita berbeda." Sofia menarik napas dalam. "Aku tahu, tapi dunia itu bisa dijembatani kalau kita mau bertemu di tengah." Fadil mengangguk. "Aku ingin bertemu di tengah, tapi di tengah kita ada tradisi, ada keluarga, ada hal-hal yang tidak bisa aku abaikan." Sofia menatapnya lama. "Kalau begitu, ajak aku untuk belajar tentang itu. Jangan tutup pintu." Fadil tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya malam itu. "Kamu mau belajar? Benar-benar belajar tentang budaya kami? Tentang cara hidup kami? Kalau itu artinya bisa berjalan bersamamu?" Ya. Malam itu mereka tidak bicara cinta. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji manis. Tapi dari sorot mata mereka, dari keheningan yang nyaman di antara kalimat, keduanya tahu cinta sudah tumbuh. Diam-diam, perlahan, tapi nyata, dan besok segalanya akan berubah. Suara azan maghrib menggema dari masjid kecil di seberang jalan. Sofia duduk di beranda rumah Ibu Rini dengan secangkir teh jahe yang mengepul pelan di tangannya. Hari itu terasa panjang. Bukan karena banyak aktivitas, tapi karena hatinya mulai gelisah oleh hal-hal yang tidak bisa ia definisikan dengan jelas. Sudah lebih dari sebulan ia tinggal di Jombang. Awalnya hanya ingin riset soal tanaman obat, tapi kini ia mulai tenggelam dalam sesuatu yang jauh lebih dalam daripada jurnal ilmiah, budaya, nilai hidup, dan seseorang bernama Fadil. Pintu pagar kecil berderit pelan. Fadil muncul di baliknya dengan sarung dan kemeja sederhana, membawa sekantong plastik berisi buku dan seikat daun kering. "Saya ambilkan ini dari perpustakaan pesantren," katanya, menyodorkan buku-buku tua tentang pengobatan Islam. "Juga daun pegagan," katanya, "bagus buat otak. Biar kamu tetap waras mikirin semua ini." Sofia tertawa kecil, menerima semuanya dengan senyum hangat. "Terima kasih, tapi mungkin aku perlu lebih dari daun untuk itu." Mereka duduk berdampingan di beranda. Senyap. Sesaat, hanya suara jangkrik dan sesekali motor lewat. "Aku mau tanya sesuatu," kata Sofia pelan. "Apa yang sebenarnya kamu rasakan tentang aku?"
Fadil menoleh, matanya ragu sejenak, tapi tidak menghindar. Awalnya, kamu hanya tamu, peneliti dari luar negeri. Aku pikir kamu akan tinggal sebentar, ambil data, lalu pergi. Tapi hari demi hari aku mulai ingin kamu tetap di sini. Tanpa alasan yang jelas. Aku merasa damai kalau ada kamu. Sofia menunduk, senyum kecil muncul di wajahnya. Aku juga, tapi aku takut. Takut kenapa? Takut aku jatuh cinta pada hidup yang tidak akan pernah menerimaku sepenuhnya. Fadil diam. Kata-kata itu menusuk. Bukan karena tidak benar, tapi karena sangat benar. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada seseorang yang hidupnya begitu jauh dari dunia yang aku kenal, lanjut Sofia. Dan lebih jauh lagi dari dunia yang mungkin akan menerima aku sebagai bagian darinya. Fadil menatap langit malam yang penuh bintang. Kalau kamu ingin tetap bersamaku, ada satu hal yang harus kamu tahu, katanya akhirnya. Keluargaku sangat menjunjung tradisi. Bukan hanya karena mereka konservatif, tapi karena tradisi adalah warisan, kehormatan. Sofia menarik napas dalam. Apakah itu artinya aku harus menjadi seperti kalian? Fadil menatapnya lagi. Bukan menjadi seperti kami, tapi memahami kami. Karena cinta saja tidak cukup jika tidak ada rasa saling mengerti. Dan kalau aku bersedia belajar, kamu harus siap menghadapi ujian yang berat. Bukan hanya belajar budaya, tapi kamu mungkin juga akan diuji soal keyakinanmu, asal-usulmu. Karena keluargaku tidak akan menerima siapapun tanpa itu. Sofia menelan ludah. Hatinya mulai terasa panas. Apakah kamu pun tidak akan menerimaku jika aku tidak bisa melalui itu semua? Fadil tidak langsung menjawab. Wajahnya menyiratkan pertempuran batin yang rumit. Aku ingin menerima kamu. Tapi aku juga anak dari pesantren ini. Aku tidak hidup untuk diriku sendiri. Aku membawa nama keluarga, nama pesantren. Ini bukan tentang aku menolakmu, tapi tentang kita bertarung bersama untuk diterima. Sofia berdiri, melangkah ke tepi halaman. Hatinya terasa berat. Cinta yang tulus di awal kini terasa seperti medan ujian. Kalau begitu, katanya akhirnya, menoleh, ajarkan aku. Jangan biarkan aku berjalan sendirian. Keesokan harinya Sofia memulai babak baru. Fadil memperkenalkannya kepada beberapa ustaz dan tokoh masyarakat yang lebih konservatif. Beberapa menyambutnya dengan senyum formal. Yang lain hanya mengangguk, lalu berlalu. Saya akan membantu kamu belajar bahasa Arab dasar, membaca ayat-ayat penting, dan memahami nilai-nilai Islam, kata Fadil. Tapi itu baru permulaan. Di kemudian hari, kamu harus bersedia tinggal di pesantren, mengikuti rutinitas kami. Sofia mengangguk. Berapa lama? 40 hari. Itu tradisi. Sofia tersenyum tipis. Seperti ujian spiritual? Ya, seperti puasa untuk hati. Jika kamu bisa melewatinya, mungkin keluargaku akan melihat kamu lebih dari sekadar orang asing. Malam itu, Sofia menulis jurnalnya lagi. Catatan hari ke-34. Jombang hari ini aku memutuskan untuk tidak lagi sekadar menjadi pengamat. Aku akan masuk ke dunia mereka, bukan untuk mengubah siapa aku, tapi untuk memahami mereka dari dalam. Aku tidak tahu apakah cinta bisa mengalahkan semuanya. Tapi, aku tahu cinta seharusnya memberi kekuatan, bukan membuat kita menyerah. 40 hari. Dan aku siap. Hari pertama tinggal di pesantren dimulai dengan suara azan subuh yang menggema nyaring. Sofia bangun dalam keadaan linglung. Kamar barunya kecil, beralas tikar pandan, dengan dinding kayu tipis yang membuat setiap suara dari luar terasa begitu dekat. Tidak ada air hangat, tidak ada kopi pagi. Hanya dirinya, segelas air putih, dan lembaran jadwal harian santri yang digantung di pintu. Sunte ompatu 30, Qiyamul Lail 05 Wanano, Syalat Subuh 05 Tukulu, Ngaji Kitab 07 Nonel, Bersih-bersih dan sarapan 008 Nonenolo, Kegiatan belajar dan seterusnya. Aku sedang apa di sini? Gumam Sofia pada diri sendiri dalam bahasa Portugis, menatap wajahnya sendiri di cermin kecil.
Rambutnya ia kepang seadanya, matanya masih menyisakan kantuk. Tapi hatinya sudah penuh keraguan sejak semalam. Hari itu berjalan lambat. Ia mencoba mengikuti pelajaran bahasa Arab dasar, duduk di antara anak-anak perempuan usia belasan yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ustazah yang mengajar ramah, tapi formal, seolah-olah Sofia adalah tamu kehormatan, tapi juga orang asing yang harus diamati. Saat waktu istirahat tiba, ia duduk sendiri di pojok teras. Tak lama kemudian, Fadil datang dengan senyum menenangkan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. "Kalau definisi baik adalah tidak menangis saat makan nasi dingin." "Ya, aku baik-baik saja," jawab Sofia setengah bercanda, setengah jujur. Fadil duduk di sebelahnya, memandangi santri-santri yang berlalu lalang. "Ini baru permulaan, Sofia. Belajar hidup di sini bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau tidak." Sofia mengangguk, menatap langit yang mulai mendung. "Aku ingin, tapi kenapa rasanya kamu menjauh?" Fadil terdiam, lalu ia menjawab dengan nada pelan. "Karena aku takut jika aku terlalu dekat, kamu akan merasa dipaksa. Aku ingin kamu melakukan ini dengan keinginanmu sendiri, bukan karena aku." Sofia menatapnya, kecewa. "Tapi kamu tidak sendiri dalam ini, Fadil. Kita ada 2 orang di sini. Jangan biarkan aku menanggung semuanya sendirian." Sebelum Fadil sempat menjawab, panggilan dari pesantren terdengar. Ia harus kembali mengajar. Beberapa hari berlalu. Sofia mulai memahami rutinitas. Ia bisa membaca huruf Arab gundul dengan terbata, memahami beberapa ayat sederhana, dan bahkan belajar mengenakan mukena dengan benar. Namun, tekanan dari lingkungan mulai terasa. Suatu malam, saat Sofia membersihkan dapur bersama santri lain, 2 dari mereka bergosip pelan. "Kamu percaya nggak sih katanya bule itu jatuh cinta sama Fadil?" Wah, bisa jadi. Tapi Fadil itu keturunan kiai besar. Masa nikah sama orang luar? Katanya sih, keluarganya nggak setuju. Tapi Fadil keras kepala. Sofia mendengar semuanya. Ia pura-pura sibuk, tapi dalam hatinya, pecahan-pecahan kecil mulai menancap. Setelah kegiatan selesai, ia duduk sendirian di serambi pesantren. Malam itu angin dingin, langit gelap tanpa bintang, hatinya pun begitu. Tak lama kemudian, Kiai Umar, paman Fadil, datang menghampiri. Wajahnya bijak tapi tajam. Duduk perlahan di samping Sofia tanpa banyak basa-basi. "Kamu tahu, Sofia," katanya, pelan, "cinta itu indah, tapi cinta juga bisa menyesatkan jika tidak ditemani akal dan adab." Sofia menoleh, berusaha tegar. "Saya datang bukan hanya karena cinta. Saya datang karena ingin memahami, ingin belajar." Kiai Umar mengangguk. "Tapi kadang, niat baik tidak cukup. Keluarga kami punya sejarah panjang. Ada alasan kenapa tradisi kami ketat, dan ada alasan kenapa kami berhati-hati pada orang asing." Sofia diam. Kiai Umar melanjutkan. "Tahukah kamu bahwa nenek buyutmu pernah tinggal di tanah ini? Seorang perempuan Eropa yang dulu datang sebagai bagian dari penjajah, lalu menikah dengan lelaki pribumi, lalu pergi meninggalkan jejak luka." Sofia menatapnya, kaget. "Maaf, maksud Anda?" Kiai Umar menyerahkan secarik foto tua. Di dalamnya, tampak seorang perempuan kulit terang berdiri di samping seorang lelaki Jawa berpakaian kolonial. Di belakangnya tertulis, Amelia Rodriguez, 1932. Namanya Amelia. Dia adalah nenek dari ayahmu. Dan dulu, dia bagian dari sejarah yang kami simpan rapat. Karena hubungannya dengan salah satu pendiri pesantren ini. Kami tidak ingin masa. Lalu itu terulang. Sofia menatap foto itu, tangannya bergetar. Dunia seakan berhenti. Ia tidak tahu apa yang lebih mengguncangnya. Kenyataan bahwa darahnya terhubung dengan tanah ini lebih dalam dari yang ia duga. Atau bahwa cinta yang ia pikir murni ternyata dibayangi sejarah yang gelap. Malam itu, Sofia kembali ke kamarnya, menulis jurnal dengan tangan gemetar. Catatan hari ke-39, Pesantren Nurul Huda. Aku pikir aku datang sebagai orang asing. Tapi ternyata, darahku pun meninggalkan luka di tanah ini. Cinta yang kupikir sederhana,
ternyata tidak hanya milik kami. Ada warisan, ada sejarah, ada rasa takut yang turun-temurun. Tapi, bukankah cinta juga bisa menyembuhkan luka lama? Hari ke-40, angin pagi yang biasanya terasa lembut kini seperti menampar-nampar wajah Sofia. Di atas sajadah, ia duduk diam, menatap Al-Quran kecil yang sudah mulai ia kenali huruf-hurufnya, meski belum bisa benar-benar membacanya lancar. Tapi pagi itu, hatinya sama sekali tidak tenang. 40 hari ia jalani dengan tekad, dengan air mata yang hanya Tuhan dan bantalnya yang tahu. Dari asing, ia mencoba menjadi akrab. Dari kagum, ia mencoba untuk mengerti. Tapi semuanya seolah tak cukup ketika sejarah mengendap begitu dalam di benak orang-orang. Dan yang paling menyakitkan, sejarah itu ada di dalam darahnya sendiri. Hari sebelumnya, setelah Kiai Umar mengungkap masa lalu tentang Amelia Rodriguez, nenek buyutnya, Sofia pulang ke rumah Ibu Rini dalam diam. Ia tidak bicara banyak, tidak membuka laptopnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menulis jurnal malamnya. Ia hanya menangis dalam diam, bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di negeri yang mulai ia cintai. Pagi ini, Fadil datang. Dengan wajah khawatir, ia menatap Sofia yang duduk di bangku kayu belakang rumah, mengenakan mukena yang masih belum rapi benar. "Sofia, kamu tidak datang ke pelajaran subuh," katanya hati-hati. Sofia menatapnya. Mata yang biasanya hangat kini keruh. "Aku tahu semuanya, Fadil." Fadil terdiam. "Kau tahu?" Sofia mengangkat kening, nada suaranya tegas. "Tentang Amelia, tentang hubungan masa lalu keluargaku dan keluargamu." Fadil menunduk. "Aku tahu, tapi aku tidak pernah mengira itu akan mengubah segalanya." Sofia tertawa pendek, pahit. Bagaimana tidak mengubah? Mereka menyimpan cerita itu seperti luka. Dan kini, aku dianggap bayangan dari luka itu. Sofia, tidak semua orang melihatmu seperti itu. Aku tidak melihatmu seperti itu. Tapi keluargamu melihatku seperti itu. Fadil mendekat, menunduk di hadapannya. "Dengar, dulu aku pikir cinta adalah tentang keberanian kita. Tapi ternyata, cinta juga soal keberanian untuk menghadapi masa lalu, bahkan jika kita tidak pernah memintanya." Sofia menatap mata Fadil. "Lalu apa sekarang? Apa kamu masih ingin kita bersama? Atau kamu juga mulai meragukan segalanya?" "Aku tidak pernah ragu mencintaimu, tapi aku takut kamu akan hancur jika terus tinggal di dunia yang keras padamu. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari ditolak keluargamu?" Sofia berkata pelan, suaranya bergetar. "Ketika orang yang kucintai mulai menyerah, bahkan sebelum benar-benar berjuang." Hari itu, Sofia pergi ke stasiun kereta di Jombang. Ia berdiri lama di depan papan jadwal keberangkatan. Tiket ke Surabaya, 1 langkah menuju penerbangan pulang. Fadil tidak datang. Ia duduk sendirian di bangku kayu, mengenakan sweater tipis. Rambutnya ia biarkan tergerai, tidak peduli lagi pada aturan panjang mukena atau rapi rambut santri. Ia hanya ingin menjadi dirinya, Sofia. Dokter, perempuan, pecinta yang terluka. Seorang bapak tua duduk di sebelahnya. "Mau pergi, Mbak?" Sofia mengangguk pelan. "Mungkin." "Kalau mungkin, berarti belum pasti," jawab si bapak sambil tersenyum. "Saya pernah dengar satu nasihat. Kalau kamu ragu, jangan pergi. Tapi kalau hatimu sakit, jangan tinggal." Sofia menoleh. "Lalu bagaimana caranya tahu mana yang harus dipilih? Lihat yang membuatmu lebih takut. Kehilangan orang yang kamu cintai, atau kehilangan dirimu sendiri." Sofia tertunduk, kereta tiba. Orang-orang mulai masuk, suara peluit bersahutan. Sofia berdiri, melangkah ke arah peron, lalu berhenti. Ia menoleh ke langit Jombang yang cerah tapi dingin. Di ujung keramaian, ia melihat sosok berjubah putih. Fadil, berjalan cepat, tanpa kata-kata. Matanya mencari-cari. Sofia ingin lari, ingin memeluk, tapi juga ingin marah. Terlalu banyak emosi di dadanya.
hingga semuanya jadi tumpah dalam satu isakan kecil. Fadil berhenti beberapa langkah darinya. "Aku terlambat," katanya. "Tapi aku sadar, jika aku kehilangan kamu karena diamku, aku akan menyesal seumur hidup." Sofia menahan napas. "Lalu apa? Kita melawan sejarah? Keluargamu? Pesantren?" "Kita tidak melawan. Kita menyembuhkan. Kita buktikan bahwa cinta tidak selalu harus menghapus masa lalu, tapi bisa menenun ulang maknanya." Mereka saling menatap, kereta mulai berjalan, tapi Sofia tetap diam. "Kalau kamu tinggal," lanjut Fadil, suaranya lebih pelan, "kita hadapi ini bersama. Tapi aku janji kamu tidak akan lagi berjalan sendirian." Kereta berlalu. Sofia tidak naik, ia memeluk Fadil. Pelan, ragu, tapi pasti.